Orang kuat selalu hidup dengan prinsipnya. Orang lemah sibuk membicarakan orang lain dan cenderung merendahkannya. Orang kuat adalah orang yang sibuk bekerja, sibuk belajar untuk meraih cita-citanya. Sementara orang lemah meremehkannya dan menantikan belas kasihan orang. Orang kuat adalah orang yang sibuk memperbaiki diri dan juga mengembangkan pikirannya, sementara orang lemah mengira bahwa dia sudah tahu segala-galanya. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk hidup di tengah anak-anak dan juga di tengah remaja, dipercayakan Tuhan untuk mengayomi mereka, untuk memelihara mereka, untuk membesarkan mereka, untuk menyekolahkan mereka, dan menyiapkan kemandirian mereka. Selalu saja ada pertanyaan yang muncul di dalam hati maupun juga di pikiran. Tuhan, Engkau menitipkan anak-anak ini kepada saya, kepada kami. Akan menjadi apakah anak-anak ini kelak? Sebuah pertanyaan yang muncul hampir setiap hari. Akan menjadi apa mereka nanti? Oleh karena itu, di dalam hati saya selalu merindukan agar mereka menjadi anak-anak atau kaum remaja yang kelak menjadi orang-orang yang kokoh, kuat, tangguh, dan mandiri, dengan tipikal yang saya katakan di awal, bahwa mereka adalah orang-orang yang kelak hidup dengan prinsipnya. Mereka adalah orang-orang kuat yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan belajarnya untuk membuat masa depan mereka menjadi indah. Dan mereka adalah orang kuat yang selalu siap untuk memperbaiki diri mereka dan mengembangkan ide-ide cemerlang yang muncul di dalam hidup mereka, di dalam pikiran mereka. Oleh karena itu, ada dua hal yang saya rindukan dari Tuhan untuk saya tanamkan di dalam hati mereka sejak dini, yakni kepada anak-anak dan para remaja yang Tuhan titipkan kepada saya. Pertama, saya merindukan ada sebuah kesadaran baru bahwa hidup di zaman ini tidak mudah, tetapi hidup di tengah-tengah situasi yang sangat rumit. Mereka juga perlu menyadari bahwa pilihan profesi sangat sulit dan masa depan tidak pasti. Mereka juga harus menyadari bahwa lingkungan di sekitar mereka tidak murni, tidak bersahabat, dan cenderung pada kekerasan. Mereka juga harus berjuang agar mereka memiliki bekal-bekal yang baik, bahkan banyak untuk masa depan mereka. Dan mereka lebih sering memohon Tuhan agar memberkati potensi mereka, memberkati sumber daya yang ada pada mereka, agar mereka bertumbuh, berkembang, maju untuk sebuah masa depan yang menyenangkan. Dan mohon perlindungan Tuhan agar mereka tidak tersesat di tengah-tengah dunia saat ini. Inilah hal yang pertama, yakni kesadaran baru yang saya rindukan tertanam di dalam diri anak-anak dan kaum remaja pada saat ini. Yang kedua, yang saya rindukan adalah Tuhan selalu menjadi andalan mereka. Jalan yang ditempuh adalah dengan doa.
hal sederhana yang saya wariskan kepada anak-anak dan kaum remaja sejak dini adalah 3 hal. Hal pertama, begitu bangun pagi, katakan pada Tuhan dalam hati, Tuhan, rasanya saya tidak mampu bila saya tidak bersyukur kepada Tuhan di awal hari yang baru. Saya harus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Karena ketika saya tidur malam, Engkau bisa saja mencabut nyawa saya. Dan saya benar-benar belum siap untuk menghadap Engkau. Maka di hari yang baru, hidup yang baru Kau anugerahkan kepada saya. Saya ingin sejak pagi hari saya sudah bersyukur, saya sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada siang hari atau petang hari, saya juga menanamkan di dalam hati anak-anak dan para remaja saya untuk berkata, Tuhan, saya tidak sanggup melewati siang ini atau petang ini tanpa membawa orang-orang sakit, orang-orang yang ada dalam sakrat maut, orang-orang yang meninggal hari ini, orang-orang susah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, tolong saya. Agar pada hari ini mereka melihat atau mengenal Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kami, yang selalu menyertai mereka. Tak lupa pula, pada petang hari ini saya ingin membawa semua jiwa-jiwa orang beriman agar mereka boleh mengalami keselamatan dan hidup abadi di dalam kerajaan surga. Dan pada malam hari sebelum tidur, saya membiasakan kepada anak-anak agar di hati mereka berkata, Tuhan, saya tidak sanggup untuk pergi istirahat dan tidur malam ini tanpa berbicara dengan Engkau. Banyak hal yang saya ingin bicarakan dengan Tuhan tentang kehidupan hari ini dan kehidupan yang akan datang, tentang apapun yang saya alami hari ini dan kerinduan saya akan hari esok, dan memohon perlindungan Tuhan pada malam sebelum istirahat. Cukup 3 hal ini yang harus diingat oleh anak-anak dan kaum remaja, sehingga kelak nanti mereka sudah mempunyai sebuah kebiasaan yang selalu mereka lakukan pagi, siang atau petang dan malam. Mereka tidak akan berdoa setengah-setengah, tetapi mereka memiliki 3 waktu yang mereka harus komitmen dengan Tuhan. Mereka boleh melakukan lebih dari itu, sangat luar biasa. Tetapi paling tidak, pagi, siang, dan malam, mereka harus ingat Tuhan, andalkan Tuhan. Dan dengan kebiasaan ini saya percaya, mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang tangguh, yang benar-benar kokoh dan kuat. Dalam situasi apapun, sesulit apapun, mereka tidak pernah akan goyah. Karena Tuhan adalah andalan mereka. Mereka bisa meneruskan ini kepada keluarga mereka. Mereka meneruskan ini kepada sahabat mereka. Mereka meneruskan ini kepada anak cucu mereka. Karena apa? Mereka sudah mengalami hal ini, benar-benar sangat menolong mereka untuk menjadi orang yang kuat, kokoh, dan tangguh serta mandiri. Inilah yang saya rindukan terjadi pada anak-anak dan kaum remaja, agar mereka tidak hanya menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer untuk game online. Tapi mereka tidak menghabiskan waktu berjam-jam untuk Facebook, Twitter, Instagram, WA, dan lain sebagainya. Tetapi mereka juga mempunyai waktu di mana mereka sadar bahwa mereka juga harus memiliki waktu berjam-jam bersekutu dengan Tuhan di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari. Bahkan lebih sangat diharapkan. Saya percaya dengan demikian, anak-anak dan para remaja yang dititipkan Tuhan pada kita pada saat ini, mereka akan menyongsong masa depan mereka
dengan hati gembira, dengan hati yang sungguh-sungguh siap untuk segala kemungkinan yang bakal terjadi di dalam kehidupan ini. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.